Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan siap menyimak pembahasan Tryout 1 Tembus SMP Lab School tahun pelajaran 2020-2021. Khususnya bersama Kak Deden di sini, kita akan membahas bagian mata pelajaran matematikanya. Pastikan adik-adik semua menonton sampai dengan selesai ya. Untuk mata pelajaran matematik dimulai dari nomor 21, soalnya sebuah bak mandi berbentuk balok dengan panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 120 cm, 40 cm, dan 50 cm. Setengah dari volume bak mandi tersebut yaitu berapa liter? Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih rumus dari volume balok? Oke, karena bak mandinya berbentuk balok. Kita tahu volume balok itu apa rumusnya adik-adik semua? Ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Oke, sebelum dilanjutkan, kakak mau tanya lagi deh. Kalau konversi dari satuan sentimeter kubik nanti ya, dirubah ke liter, itu gimana konversinya? Jadi, 1 liter itu nilainya sama dengan berapa sentimeter kubik? Ya, sama dengan 1000 sentimeter kubik ya. Berarti, kalau kita tuliskan nanti ya, hasilnya kan dalam sentimeter kubik, nanti ketika kita konversi ke liter, dibagi 1000 ya. Oke, kita lanjutkan. Karena yang ditanya di sini setengahnya, setengah, maka kita cari tahu dulu volume setengahnya. Volume setengah berarti setengah dari volume baloknya kan? Karena baloknya tadi itu panjang kali lebar kali tinggi kan? Jadi setengah dikali panjangnya sama dengan 120 dikali lebarnya 40 dikali tingginya 50. Oke, bisa kakak sederhanakan di sini. 2 dengan 120 bisa dicoret ya. Kita bagi 2, ini jadi 60 gitu. Oke, jadi 60 dikali 40 dikali 50. Oke, nah enaknya 60 kali 50 dulu nih. Berapa? 60 kali 50 kan 3000. 3000 dikali 40 jadi berapa? Ya, jadi 120.000. Maka volume setengah bak mandinya atau setengah dari volume bak mandi tersebut adalah 120, satuannya masih apa? Masih cm kubik. Seperti yang kakak sampaikan di awal tadi, 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Berarti kalau kita mau konversi ke liter, tinggal kita bagi 1000 dong ya. Jadinya 120, nolnya 3 dicoret ya. Nah gitu kan, biar jadi liter. Jadi 120 liter. Oke, bisa difahami ya? Insya Allah bisa difahami. Jawabannya yang A. Lanjutkan soal nomor 22. Jika A sama dengan 2 dan B sama dengan min 3, maka 2 kali A ditambah B berapa? Gitu. Nah, ini tinggal disubstitusikan aja ya. Katanya A-nya kan sama dengan 2. Berarti nilai dari sini kita ganti saja nih. 2 dikali A-nya 2. Ditambah B-nya adalah min 3 nih. B-nya min 3. Berarti ditambah min 3. Pakai kurung ya. Tambah min 3. Oke. 2 kali 2 berapa? 4 kan? Kemudian plus ketemu min. Jadi min dong. Oke, 4 min 3. Hasilnya berapa? 1. Oke, jawabannya yang B. Bisa kalau ini ya, insya Allah pasti bisa. Dan insya Allah benar semua pasti untuk bagian nomor 22 ini. Nomor selanjutnya, nomor 23. Fulan memulai bersepeda pukul 06.15. Lamanya bersepeda yaitu 2 jam 35 menit. Pada pukul berapa Fulan selesai bersepeda? Berarti tinggal kita tambahkan saja ya. Awalnya mulainya di 06.15, begitu kan? Katanya lamanya bersepeda 2 jam 35 menit. Jadi tinggal kita tambahkan sini. 2 jam 35 menit. Ditambah sama kita. Oke. 5 tambah 5, 0 ya, 10 ya. 1, 1 tambah 1, 2, tambah 3, 5. 50. Kemudian 6 tambah 2, 8. 0-nya turun. Berarti 08, 50 WIB ya, waktu Indonesia Barat. Jawabannya yang D. Oke. Nah, pasti bisa insya Allah untuk soal ini. Masih termasuk dalam kategori mudah. Soal selanjutnya, nomor 24. Sekelompok siswa terdapat 4 orang, yaitu Umar, Ali, Aisyah, dan Fatimah. Rata-rata nilai ulangan mereka berempat 9,5. Insya Allah ya, ulangannya rata-ratanya 9,5. Jika nilai Umar dan Ali yaitu 10. Insya Allah ini sempurna nilainya ya. Dan Aisyah 9. Maka nilai Fatimah berapa? Oke, berarti kalau misalkan kita tahu tipe soal seperti ini, mengerjakan menggunakan konsep ya rata-rata ya. Rata-rata itu rumusnya apa? Rata-rata itu rumusnya jumlah semua data gitu kan ya. Jumlah
semua data ya, dibagi dengan banyaknya data. Berarti kita jumlahkan ya. Rata-ratanya kita tahu tadi berapa? Rata-ratanya 9,5 ya. 9,5. Jumlah datanya. Katanya nilai Umar dan Ali itu sama-sama 10. Berarti 10 ditambah 10 artinya nilai Umar tambah nilai Ali ditambah nilai Aisyah 9 ditambah nilai Fatimah. Kita misalkan dengan F, begitu kan? Dibagi dengan berapa? Banyaknya data ada berapa? Karena ada 4 orang siswa atau 4 orang anak ya. Di sini dibagi 4. Nah, gitu kan? Nah, yang 4 kita kali dengan 9,5 aja nih. Kali silang ke situ ya. 4 kali 9,5 berapa? Ya, 38. Berarti 38 sama dengan 10 tambah 10 tambah 9. Berarti 29 ditambah dengan F. Oke, berarti nilai F sama dengan 38 dikurangi 29. Berapa? Iya, jawabannya 9. Berarti nilai Fatimah adalah 9. Jawabannya ada ya, yang C. Begitu. Oke? Atau mau cara cepatnya aja, boleh cara cepatnya. Kita langsung kalikan di sini. 9,5 dikali dengan 4 gitu ya. Jadi nilai Fatimah 9,5 dikali 4 kita kurangi dengan jumlah Umar Ali, Umar, dan Aisyah. 10 tambah 10 tambah 9. Jadi 10 tambah 10 tambah 9. 9,5 kali 4, 38 dikurangi 29. Jawabannya 9. Nah, itu cepatnya seperti itu ya. Oke, tapi cara cepat ini sebenarnya diambil dari konsep yang jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Oke, tinggal adik-adik pilih saja menggunakan cara yang mana. Ya, kita lanjut soal nomor 25. Fulan membeli sebuah sepeda dengan harga 2.500.000. Sepeda tersebut ingin dijual lagi dengan mengambil keuntungan 20%. Berapa harga jual dari sepeda tersebut? Nah, berarti kita harus tahu dulu, harga jual itu pasti lebih besar dong daripada harga beli kan kalau mau untung ya. Jadi harga jual itu, HJ ya, itu sama dengan harga beli ditambah dengan untung. Oke, nah untungnya ini berapa sih? Untungnya adalah 20%. 20% dari harga belinya ya. Jadi 20% ini untungnya. Kalau untuk mencari tahu berapa sih sebenarnya berapa rupiah, berarti tinggal kita kalikan dengan harga belinya. Kita cari untung dulu, oke? Jadi untung sama dengan 20% atau 20/100 kita kali dengan 2.500.000. 2.500.000. Itu kan? Yang ini nolnya bisa kita coret ya. Jadi nolnya bisa kita coret di sini. Nah, dengan ini ya. Kemudian 20 dikali 25.000. Nah, jadi U-nya kita punya U sama dengan berapa? Ya, 500.000 ya. Nah, gitu ya. Jadi untungnya sama dengan 500.000. Maka harga jualnya sama dengan harga belinya berapa? 2.500.000 kan? 2.500.000 ditambah dengan untungnya 500.000. Jadi harga jualnya berapa? 3 juta gitu, oke? Jawabannya ada ya? Yang mana jawabannya? Yang C. Oke. Gitu ya. Atau bisa juga adik-adik mau menggunakan yang instannya ya. Jadi harga jual sama dengan harga beli dikali dengan 1 ditambah 20%. Artinya si untung persen ya. Persentase untung. Jadi sama dengan harga belinya tadi berapa? 2.500.000 kan? 2.500.000 dikali dengan 1 ditambah 20%. Nah, gitu kan? Atau 2.500.000 dikali dengan 1,2. Hasilnya berapa? 3 juta. Oke, sama ya? Oke, bisa ya? Semoga bisa dan semoga bisa benar semua untuk jawaban pada soal nomor 25 ini. Soal nomor 26, susunan pecahan 2/5, 5/8, 3/7 dalam urutan naik. Wah, ada kata-kata urutan naik. Kalau urutan naik, maksudnya apa? Maksudnya dari kecil ke besar ya. Dari kecil ke besar. Nah, caranya seperti apa? Ada dua cara. Cara pertama, kakak bandingkan masing-masing pecahannya, kemudian bisa diurutkan mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Nanti diurutkan ya. Cara yang kedua, itu bisa menggunakan menyamakan penyebutnya. Tapi pada kesempatan kali ini kakak hanya akan menjelaskan
menggunakan membandingkan dua pecahan ya. Jadi kakak bandingkan dulu 2/5 dengan 5/8. Kemudian yang kedua, 2/5 dengan 3/7. Dan yang terakhir, 5/8 dan 3/7. Caranya gimana, Kak? Caranya kita kali silang, oke? Kita kali silang, jadi 2 dikali 8, 5 dikali 5, gitu ya. Jadi 2 kali 8, 16, 5 kali 5, 25. Gitu, oke? Oh, ternyata 2/5 lebih kecil daripada 5/8, karena 16 kurang dari 25. Langkah yang sama dilakukan untuk yang ini. 2 kali 7, 14, 5 kali 3, 15. Oh, masih lebih kecil 2/5-nya ya. Dan yang terakhir, 5 kali 7, 8 kali 3. Jadinya 35, ini 8 kali 3, 24 ya. 24. Oh, ternyata lebih besar yang 5/8. Maka, karena 2/5 selalu lebih kecil, dan 5/8 dia selalu lebih besar, berarti yang paling kecil adalah 2/5. Jadi urutannya, dari yang paling kecil 2/5, kemudian berapa lagi? 3/7, kemudian yang paling besar berapa? 5/8. Oke, jadi urutannya seperti ini. Ini urutan naik. Jawabannya yang mana ini? 2/5, 3/7, dan 5/8. Jawabannya yang A. Seperti itu. Oke, semoga bisa difahami ya. Soal nomor 27. Hasil dari 3 2/3 ditambah 4 1/6 dikurangi 5 1/3 sama dengan berapa? Nah, ini bisa kita langsung jumlahkan bilangan-bilangan yang ada di depannya ya. Jadi sini kan bilangan yang di depannya 3, 4, sama 5. Berarti kita bisa jumlahkan langsung. 3 tambah 4 dikurangi 5. Kemudian, untuk pecahan-pecahannya kan masih berbeda-beda ya. Ada yang 3, ada yang 6 penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. 2/3 biar jadi 6, atas dikali 3, bawah dikali atas dikali 2, bawah dikali 2 gitu kan, biar jadi 4/6. Berarti 4/6, kemudian ditambah dengan 1/6, kemudian dikurangi dengan, nah, 1/3 biar jadi penyebutnya 6, berarti 2/6. Oke, 3 tambah 4, 7. 7 kurangi 5, 2. 2, 4/6, tambah 1/6, dikurangi 2/6. 4 tambah 1, 5, kurangi 2, 3. Berarti 3/6. 3/6 itu bisa kita sederhanakan. Jadi berapa? Jadi 1/2 ya. Jadi ini sama dengan 2, 1/2. Nah, jawabannya yang A. Begitu. Oke? Jadi, kita jumlahkan bilangan-bilangan yang di depannya nih, karena ini pecahan campuran ya. 3, 4, 5, jadi jumlahkan semua. Kemudian, setiap pecahannya, kita samakan penyebutnya, kemudian kita operasikan. Ternyata didapat 2, 3/6. 2, 3/6 itu bisa dituliskan jadi 2, 1/2. Yang A jawabannya. Oke? Atau misalkan mau dirubah jadi pecahan biasa dulu. Boleh jadi pecahan biasa dulu. Jadi gimana? 3 kali 3 tambah 2 ya. Jadinya 11/2 ditambah 11/3, maaf. 11/3. Kemudian 6 kali 4, 24 tambah 1, 25. 25/6 dikurangi 3 kali 5 tambah 1, 16/3. Nah, gitu ya. Nah, yang 3 dengan 3 kita jumlahkan dulu nih. Jadinya 11 kurangi 16, minus 5 ya. Jadinya 25/6 dikurangi 5/3. Nah, biar jadi 6 penyebutnya, kita kali 2. Ya, jadi 25/6 dikurangi 5 kali 2, 10. Kemudian 3 dikali 2, 6. 25 dikurangi 10, jadi maksudnya dikali 2 tuh, ini dikali 2 gitu ya, ini juga dikali 2. Nah, gitu. Oke. 25 kurangi 10, 15. 15/6. Kita sederhanakan ya, bisa kita coret, kita bagi 3. Kita bagi 3, dapatnya jadi 5/2. Nah, 5/2 kan 2,5. 2, 1/2. Seperti itu. Oke, bebas adik-adik mau pakai cara yang manapun. Kalau misalkan di antara dua cara yang kakak sampaikan tadi, nggak seperti cara yang adik-adik gunakan, tapi jawabannya benar, silakan. Karena cara termudah itu adalah cara yang paling adik-adik kuasai. Soal nomor 28, Umar dan Ali sedang gemar bersepeda. Umar bersepeda setiap 2 hari sekali. Nah, ini kita underline ya. 2 hari sekali. Kemudian, Ali bersepeda setiap 3 hari sekali. Gitu. Oke? Kemudian, jika mereka bersepeda bersama pada tanggal 17 Agustus 2020, mereka bersepeda bersama lagi untuk selanjutnya pada tanggal berapa? Nah, ingat, ketika
soal-soal yang berkaitan dengan waktu yang dilakukan beda-beda, kemudian pada hari kapan lagi nih ketemu, berarti menggunakan konsep KPK. Oke ya. Jadi kita cari KPK-nya dulu. KPK dari berapa? Ya, dari 2 dan 3. Kenapa? Karena 2 hari sekali dan 3 hari sekali. Berarti KPK 2 dan 3. Berapa KPK-nya? 6, Kak. Gitu kan ya? 6. Berarti kalau mulainya tanggal 17, setiap 6 hari sekali berarti setiap 6 hari sekali mereka akan ketemu nih. Berarti tambah 6 semua nih. 17 ditambah 6. Jadi 23. Berarti tanggal 23 Agustus yang B jawabannya. Gitu. Oke? Jadi cari KPK dulu dari hari-hari yang dilakukan oleh Umar dan Ali. Kan katanya setiap 2 hari sekali nih. Sedangkan Ali setiap 3 hari sekali. Berarti KPK 2 dan 3 adalah 6. Berarti setiap 6 hari sekali mereka akan saling bersepeda bersama-sama. Gitu. Oke? Bisa difahami ya? Nomor 29, sebuah peta dengan skala 1:300.000, jarak sebuah kota pada peta 5 cm. Jarak sebenarnya dari kota tersebut yaitu berapa? Nah, ingat rumus skala ya. Misalnya diajarkan menggunakan segitiga gini kan ya. Nah, ini skala. Skala. Ini jarak pada peta JP. Di sini jarak sebenarnya JS. Oke. Berarti kan rumus skala S sama dengan JP per JS. Gitu kan? Skalanya 1:300.000. Berarti 1/300.000 sama dengan jarak pada petanya 5 cm. 5 cm per JS-nya yang ditanyakan. Kita kali silang aja, oke? Kita kali silang. JS dikali 1, 5 dikali 300.000. Jadi, jarak sesungguhnya sama dengan 5 kali 300.000 berapa? 1.500.000. Apa satuannya? Sentimeter dong, masih sentimeter. Di sini kita rubah ke konversi ke kilometer. Nah, untuk dari senti ke kilometer itu nolnya 5 kita coretnya. Berarti JS atau kita bagi dengan 100.000 ya. Jadi JS-nya sama dengan 1.500.000, nolnya dicoret 5. Ya, coret 5. Nih. Jadi sisa berapa? Iya, 15 kilometer. Hati-hati, jawabannya 1 dan 5 semua di sini ya. Tapi beda-beda dia. Oke, jawabannya berarti yang B, 15 kilometer. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kita nomor 30. Keliling sebuah persegi panjang adalah 28 cm. Perbandingan panjang dan lebarnya 4:3. Maka luas kebun tersebut berapa? Katanya gitu ya. Oke. Kakak selalu menyebutkan ketika kita mau memulai, kita harus tahu dulu rumus-rumusnya. Di sini ada keliling. Keliling persegi panjang itu sama dengan apa? 2 kali P tambah L kan? Nah, begitu ya. Di sini perbandingan P tambah L-nya ada nih. Kita misalkan aja di sini 4X berbanding 3X gitu ya. Nanti X-nya kita cari tahu dulu berapa sih. Sedangkan kelilingnya ada 28 cm. Berarti 28 sama dengan 2 dikali P-nya tadi berapa? 4X. Lebarnya berapa? Lebarnya 3X. 28 dan 2 bisa kita coret. Jadi 14 ya. Jadi 14 sama dengan 4X tambah 3X. Jadi berapa? 7X dong. Nah, 14 dibagi 7 bisa ya. 14 coret dengan 7 jadi 2. Maka kita punya X-nya sama dengan 2 dong. Oke, 14 per 7 ya. X-nya sama dengan 2. Selanjutnya, berapa sih panjang dan lebarnya? Tadi kan X-nya kita misalkan di awal kan. Nah, ini kita balikin lagi ke sini. Katanya panjang banding lebar sama dengan 4:3 kan? Karena ada X-nya berarti 4 kali 2 berbanding 3 kali 2. Sama dengan 8:6. Oh, berarti panjangnya 8, lebarnya 6. Yang ditanya soal adalah luas. Luasnya apa rumusnya luasnya? Panjang kali lebar dong. Nah, gitu kan? Panjangnya tadi berapa? 8. Lebarnya berapa? 6. Kalau kita kalikan 8 kali 6? Iya, 48 cm persegi. Oke, jawabannya yang mana jawabannya? Yang A ya. Yang A, gitu. Oke, jadi ketika bertemu soal tentang perbandingan, ya ada perbandingan berapa banding berapa, kemudian diketahui kelilingnya, kita mulai dengan memisalkan dulu 4X dan 3X. Karena ada X-nya di sini sebagai faktor pembagi bersamanya ya. Gitu. Oke, bisa dipahami ya?
Sebuah lingkaran diketahui luasnya 154 cm persegi. Keliling lingkaran tersebut adalah berapa? Untuk pi-nya 22/7. Sekali lagi, rumus dari luas dan keliling lingkaran kita harus tahu. Oke? Kita di sini luasnya ada nih. L itu sama dengan pi R kuadrat ya. Pi dikali R kuadrat. Luasnya 154. Berarti di sini 154 sama dengan pi-nya itu 22/7. 22/7 dikali R kuadrat. Nah, gimana caranya? 154 aja kita coret dengan 22 ya. Coret dengan 22 jadi berapa? 7. Oke, berarti 7 sama dengan, ini kan jadi 7, ini jadi 1. Nah, ini jadi 1/7 R kuadrat. Oke, R kuadratnya, ini 7 kali 7 nih sini nih. Jadi 49. 49 sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya berapa? Akar 49. Berapa dong? 7. R-nya kita punya 7. Yang diminta adalah kelilingnya. Apa kata kelilingnya? Rumus keliling apa rumus keliling? Keliling sama dengan 2 pi R. Iya, betul. 2 pi R atau pi kali diameter ya. Boleh. Kelilingnya ditanyakan, kita substitusikan aja data yang kita punya tadi. Oke, 2 kali pi-nya sama dengan 22/7. R-nya dari berapa kita punya? 7 dong. Oke, jadi bisa kita coret di sini. 7 dengan 7, coret. Nah, 2 kali 22, berapa? 44. Oh, berarti kelilingnya 44 cm. Yang C berarti ya? Ya, yang C. Oke, semoga bisa difahami ya. Jadi rumus-rumusnya tolong diingat-ingat lagi. Nah, ini dia rumus luas dan ini rumus keliling lingkaran. Gitu. Soal nomor 32, diketahui pertidaksamaan 2 kali B kurang dari sama dengan 10. B anggota himpunan bilangan genap. Nah, bilangan genap di sini ya. Bilangan genap. Nah, kemudian nilai B yang memenuhi adalah berapa? Nah, ini kita operasikan dulu, oke? 2 kali B itu artinya 2B. Kurang dari sama dengan 10. Ini kita bagi 2 aja, kedua ruas ya. Kita bagi 2, ingat kalau dibagi atau dikali dengan bilangan positif, dia tidak merubah tanda. Tapi sebaliknya, kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka dia berubah tanda pertidaksamaannya. Oke, ini kita bagi 2. Jadi kita punya B kurang dari sama dengan 5. Berapa saja bilangan genap yang kurang dari atau sama dengan 5? Berarti, berapa saja? Iya, 2, kemudian 4. Jawabannya yang B. Gitu. Oke? Semoga bisa difahami ya. Nomor 33, di toko tas terdapat tas gunung. Jika membeli tas gunung tersebut akan mendapat diskon 20%. Umar kemudian membeli tas gunung tersebut dan mendapat diskon 20%. Kemudian Umar membayar sejumlah 800.000 kepada kasir ketika membeli tas gunung tersebut. Berapa harga tas gunung tersebut sebelum dipotong dengan diskon yang ada? Oke, sebenarnya soalnya gampang. Kan di sini katanya diskonnya 20%. Berarti harga tasnya berapa dong? Harga tasnya adalah 1 dikurangi 20%. Ya kan? Jadi harga tas, harganya itu sama dengan harga awalnya ya. Jadi harga awalnya, H awal, kita kali dengan 1 dikurangi dengan 20%. Gitu, oke. Harga tasnya kan 800.000 tuh. Berarti 800.000 sama dengan harga awal dikali dengan 1 dikurangi 20%. Berapa? 1 ini kan 100% ya. Jadinya 100% dikurangi 20%. Jadi 80% dong. Iya kan? Jadi harga awal adalah 800.000 dibagi dengan 80%. Oke? Jadi harga awal, H awal, sama dengan 800.000 kita bagi dengan 80%. Berapa? Iya, 1 juta dong. Gitu. Oke, jawabannya mana? Yang B. Oke, bisa ya? Sama oke jawabannya ya? Insya Allah sama jawabannya. Hasil dari negatif 24 ini ya. Negatif 24 dikurangi negatif 10 ditambah negatif 40. Nah, setiap yang ketemu tanda kayak gini nih, ini ketemu ini. Terus plus diketemu min gitu kan. Ini jadinya plus, ini jadinya min. Maka kita punya
min 24 ditambah 10 dikurangi 40. Oke, min 20 sama min 40 kan jadi min 64 ya, jadinya 10 min 64. Berapa? Min 54 dong, oke? Jawabannya yang D, gitu. Gampang lah ini soalnya ya, soalnya semua pasti benar. Kita masuk soal yang terakhir ya, nomor 35, katanya tentukan keliling daerah yang diarsir pada gambar di samping. Oke, katanya di sini ada sebuah gambar, mirip jamur ini ya. Oke, keliling itu konsepnya menjumlahkan garis-garis yang membatasi daerah yang diarsirnya. Gitu kan, keliling itu jumlahin aja garis-garis yang membatasinya. Di sini kakak punya ada sisi yang membatasinya ini ya, ini, kemudian ke sini, dan ke sini. Kelihatan ya garis warna merahnya ya. Ini, kemudian ke sini, kemudian garis lengkungnya. Nah, begitu ya. Berarti kita jumlahkan nanti yang kakak garis merah tadi itu. Nah, ini kan ini 3 cm, ini juga 3 cm nih. Ini juga 3 cm, gitu kan? Yang ini 2 cm. Kakak lingkarin ya. Ini lingkarin, yang dilingkarin ini yang akan kita jumlahkan. Nah, ditambah lagi dengan yang melengkungnya. Melengkung ini sama seperti apa? Ya, sama seperti setengah dari keliling lingkaran ya. Kak, lingkaran, gitu. Oke, jadi kelilingnya sama dengan kakak jumlahin yang dilingkarin tadi ya. Jadi 2 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 2, ditambah setengah keliling lingkaran. Rumusnya apa? Keliling lingkaran tuh? Berarti setengah dari pi kali diameter ya. Pi-nya 22/7. Diameternya berapa? Diameternya kan ini ya. 2 tambah yang ini 3 nih. Tambah ini 2. Berarti diameternya berapa? 7 dong, ya kan? Berarti dikali diameternya 7. Oke? Jadi ini atau misalkan kakak tulis masih pi kali D aja ya. Nah, di sininya pi dikali D, gitu kan? Di sini baru kita tulis angkanya ya. Jadi setengah dikali pi-nya tadi berapa? 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7 ya. Dikali diameternya 7. Oke? Jadi bisa kita jumlahkan ini ya. Semuanya kita jumlahkan jadi K sama dengan ini jumlahnya berapa nih semua nih? Ini 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2. 13 ya. Ini 13. Ditambah dengan yang ini berapa nih? Ini 7 bisa kita coret ya. 7 bisa kita coret. Kemudian 22 dengan 2 juga bisa kita coret. Kita bagi ya, jadi 11. Oke, jadi 13 tambah dengan 11. 11-nya kita tulis di sini ya. Ini 11. Nah, kelilingnya jadi berapa? Sama dengan 13 tambah 11, 24 cm. Begitu. Oke, jawabannya yang C. Oke ya, jadi sekali lagi untuk keliling itu gunakan jumlahkan semua sisi-sisi atau garis-garis yang membatasi daerah yang diarsirnya. Gitu. Oke, sampai sini dulu pembahasan tryout kita. Semoga bisa bermanfaat dan setiap penjelasannya semoga bisa difahami. Kakak tutup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.